Hai guys, kembali lagi di channel Mas Blangkon. Kali ini kita penelusuran jejak Majapahit yang ada di Situbondo dan kali ini saya sedang berada di Desa Sembagus, di rumah dari salah satu keturunan dari Pini Sepuh yang babat alas Desa Sembagus, dan ternyata memang ada jejaknya di Majapahit, yaitu namanya adalah Kadipaten Balumbung. Nah, jadi nanti bagaimana sih ceritanya jejak Majapahit yang ada di Situbondo, terutama di Sembagus ini ya, nanti teman-teman bisa saksikan di video-video berikut. Oke, sampai ketemu. Ini ada beberapa peninggalan guys, jadi peninggalan dari Kadipaten Balumbung. Nah ini dia. Yang di bawah ini masih replika ya. Nah, kalau ini yang asli, ada beberapa yang asli bata-batanya. Ya, nanti untuk keterangan lebih lanjutnya kita ngobrol-ngobrol di belakang. Oke, see you. Ini adalah lumpang masa lampau. Ya. Guys, sebelum kita lanjutkan perjalanan, kita coba makan makanan masakan khas dari Sembagus, yaitu nasi sodu. Yuk, seperti apa masakannya? Nasi sodu kita coba. Jadi ini adalah masakan khas Sembagus ya. Jadi ada ikan laut yang dikasih santan, kemudian ada ini apa nih? Labu. Labu ya. Labu, ada sambal, ada sambalnya. Jadi rasanya enak banget. Jadi luar biasa, ini makanan khas di sini. Jadi kalau misalnya mampir ke Sembagus, silakan coba makan nasi sodu. Ya. Oke. Kita sedang menuju situs Melek ya, situs Melek di Banyu Putih di Desa Sembagus. Kita lihat bagaimana situsnya nanti. Kita sedang perjalanan. Ya guys, kita berada di daerah Banyu Putih, Sembagus, Situbondo, dan ini adalah perjalanan menuju situs Melek. Ini dia, pelangnya sudah ada. Jadi buat Anda nanti ada di perempatan Skorjo belok kanan, daerah Skorjo belok kanan, kemudian nanti ada pelang situs Melek dan kita bisa langsung ke sana. Jadi kalau mau Anda ke sana sudah ada petunjuk jalannya. Ini ada kucing. Tuh lihat guys, berhenti di depan tuh. Kucingnya nggak mau pergi. Oke guys, sekarang kita berada di kawasan situs Melek bersama teman-teman. Jadi model situsnya begini, struktur bangunannya seperti ini. Ini peninggalan Balumbung. Nah ini situsnya guys.
Jadi situs Melek ini terletak di Kecamatan Banyu Putih, dan situs Melek ini juga terdata oleh BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan nomor register 62 STB 2017, dan berdasarkan klasifikasi yang disusun oleh PICB, ini dia situsnya, atau Pusat Informasi Cagar Budaya Balumbung pada November 2019 lalu, itu terdapat sedikitnya 8 blok kekunoan. Jadi blok-blok tersebut adalah blok Batur ya Mas ya. Mungkin Mas bisa jelasin sedikit. Ya, ini adalah blok Batur ya. Blok Batur ini ditemukan dalam aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh penambang pasir. Kemudian kita dari pegiat cagar budaya itu ikut mengawal proses tersebut sehingga mencegah kerusakan lebih lanjut lagi. Ini contohnya seperti ini. Ini terkena alat berat ya. Terkena alat berat. Jadi ini terkena alat berat guys. Iya, rusak. Jadi agak rusak ya. Iya. Nah kalau batu yang gede ini apa Mas? Ini berbahan andesit ya. Cuman termasuk poros besar ini. Poros besar ya. Jadi sudah terkena alat berat juga. Oh banyak yang rusak juga guys, terkena alat berat ini. Jadi ini sejalur antara ini ketika sesembahannya ini menghadap kepada ketinggian. Jadi mungkin zaman dulu itu kan menyembah apa gitu, tetapi yang menjadi poros itu biasanya tempat-tempat tinggi. Nah kebetulan pada posisi batur, posisi baturnya itu menghadap ke Gunung Baluran itu, orientasi hadapnya. Ya ini guys, itu peninggalan Balumbung. Ini di area persawahan ini Mas ya, atau perkebunan ya? Tegalan ya. Tegalan. Kalau itu dinding-dindingnya juga Itu namanya struktur. Oh, struktur bangunan. Struktur batu bata. Tapi itu juga peninggalan yang lama Mas ya? Karena ini kan sebenarnya pada ketinggian hampir 2 meter ya, 2 meter lebih mungkin. Ini tertimbun, kemudian pada waktu itu ada pengerukan tambang pasir yang saya ceritakan tadi, akhirnya ya ini muncul ini. Ini teman-teman. Sini kelihatan ya. Kita akan coba ke sana. Identifikasi sementara ini adalah tembok yang mengelilingi batur yang berada di tengah. Jadi ini memanjang, kemudian sudutnya di sana sudah hancur, dan sampai ke barat, sampai yang ke arah sana. Yang awal tadi, iya. gambar yang awal. Di situ juga ada struktur yang sama seperti ini. Oh, di sana ya. Cuman memang jaraknya agak jauh-jauh Mas ya. Lumayan 5 kilo. Ya kalau keseluruhan radius 5 kilo sampai ke blok-blok yang lain. Di tempat yang berdekatan di sini blok Batur, blok Gunung Berti, dan blok Kali. Jadi 3 blok dan 5 blok yang lainnya berjauh. Ukuran batu batanya agak berbeda dari sekarang. Lebih besar ini ya Mas ya? Ya, lebih besar, lebih tebal. Batu batanya. Nanti dicocokkan dengan yang ada di RSB. Nah ini teman-teman.
batu batanya. Ya. Ukurnya berapa? Ini 20. Ini sekitar 18. 18 cm. Ketebalannya Lebar 18 cm. Panjang Panjang 40-an. panjang 40 cm. 40 Iya, cm. 40 latunya. ya. Ketebalan, Pak? Kebalan ini sekitar 5 ini. 5 cm. 5, iya. Ketebalan 5 cm. Jadi lebar sama panjang 40 ya. Ketebalannya 5 cm ini guys. Nah, contoh struktur batu bata, dan ini memang struktur batu bata lama. Jadi kalau teman-teman sering berkunjung ke situs-situs kuno, pasti batu batanya modelnya begini semua rata-rata. Tuh, ya. Karakteristik goresan zaman langka. Nah, ini apa ini? Ukiran untuk berkat ya. Ini apa ini? Ini taicing. Taibing bukan kambing. Itu bisa jadi akik nanti. Kalau situs Melek dulunya ini tempat pemujaan atau gimana, Mas? Ya kalau Ngelihat dari tempat. disebut itu sebagai sebuah batur, maka biasanya di situ ada umpa yang Iya. berada di 4 sisi, Mm-mm. sudut ya, maksudnya 4 sudut. Mm-mm. Kemudian ada kayu Mm-mm. dan yang menopang semacam balai kecil. Ya disitulah tempat menaruh Sesajen. sesajen. Jadi di situ untuk pemujaan Oke. Hindu klasik. Ya. Upo Rampe. Yuk kita lanjut guys. Kita lanjut ke tempat-tempat berikutnya. Nah ini situsnya guys. Tapi lumayan loh di sini, entah kenapa dari tadi juga bau bunga dari sini. Baunya harum juga guys, bau bunga. Iya kan? Mm-mm. Ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya guys, ini adalah blok Gunung Berdi. Jadi kalau Gunung Berdi ini sejak dahulu berupa gundukan tanah ya, atau bukit kecil. Di sini juga banyak ditemukan artefak-artefak kuno. Selain itu tempat ini juga dikeramatkan oleh warga sekitar, karena warga di sini dulu juga pernah ini ya menemukan sumur tua ya, Mas ya. Cuman saat ini sumurnya udah tertutup sama tanah karena letusan gunung ya, atau apa dulu, ada pergeseran tanah atau apa dulu? Iya. Letusan gunung ya. Letusan gunung ya. Banjir berkali-kali. Ada banjir juga berkali-kali sehingga tertutup oleh tanah. Nah, kita lihat sebentar ya. Karena kita setelah ini akan lanjut ke perjalanan berikutnya. Ya. Ini guys, kita cuman sekedar nunjukin aja. Di lokasinya berada di areal persawahan warga. Nah, ini tempatnya. Kalau teman-teman mau lihat sekitar sini. Ada orang Islam itu tadi yang berkembang itu. Ada orang Islam itu apa? Masih kayak makam. Oh, Itu baru kok. Saya sempat negur
Warga sini katanya kayak salah. Iya. Beberapa bulan yang lalu. Oh, kan? Makanya jangan diambil gambar. Atau diambil untuk edukasi. Ini makam palsu saya sudah konfirmasi gitu. Ya. Dulu ini merupakan situs ya. Ini tempat batu bata juga Mas ya di bawahnya ini ya. Sudah diambil oleh warga. Ini. Ini ada yang bisa dimensinya. Ukurannya ya. Sampel-sampelnya sudah disimpan teman kami, Mas Iweng, yang namanya di Rumah Sejarah Balumpung itu. Sampel batanya sudah cukup lengkap di sana. Jadi beberapa peninggalan yang ada di sini tersimpan rapi di Rumah Sejarah Balumpung. Di Rumah Sejarah Balumpung. Iya. Oke, kita lanjut. Ini namanya situs Gunung Berti. Bukan? Oke, kita berada di sini tulisannya sebenarnya situs Sumberjo, cuman perlu diralat bahwa ini adalah situs Melek Blok Widoro Pasar ya Mas ya. Jadi Blok Widoro Pasar. Kita akan ke lokasi dulu guys. Ini lewat jalannya. Ada 2 kiloan ya. 2 kilo lumayan perjalanannya ya. Masuk hutan berarti ini. Masuk area persawahan. Area persawahan atau hutan? Persawahan. Masuk area persawahan. Masuk desa apa nih Mas? Desa Banyu Putih. Desa Banyu Putih tetap ya. Masuk di Desa Banyu Putih. Kalau yang tadi itu Desa Sumberjo, yang Batur itu. Oh, Batur itu desanya masuk Sumberjo. Kalau ini masuk Desa Banyu Putih. Kecamatan Banyu. Kecamatannya juga Banyu Putih. Oke. Ya, ini posisi situs Widoro Pasar. Sebenarnya kan situs Widoro Pasar ini, tapi cuma tertulisnya di sini situs Sumberjo. Cuman perlu kita ralat bahwa ini adalah situs Blok Widoro Pasar dari situs Melek. Ya. Ini guys jalannya. Tadi dari jalur utama kisaran 2 kilo. Jalannya juga rusak. Ini dekat sama pantai ini ya? Sudah dekat sama pantai juga. Pantainya pantai apa sih Mas? Nah, ini dia. Pantai tak bernama. Pantai tak bernama ya. Pantai Widoro Pasar. Nah, ini guys, kita sudah berada di situs saya yang ketutup sama ini ya, pohon pisang. Situs Blok Widoro Pasar. Situs Melek Blok Widoro Pasar. Nah, cuma di sini tetap tertulisnya sebagai situs Sumberjo. Padahal di sini adalah Blok Widoro Pasar. Yuk, kita coba lanjut. Jadi berada di areal persawahan. Kita akan segera melihat prasasti yang berangka tahun. Prasasti tersebut adalah prasasti Widoro Pasar. Nah, ini Mas, barangkali bisa dibantu Mas. Ya. Ini sorry. Ya. Kita akan segera menuju prasasti Widoro Pasar yang terletak di tengah persawahan. Prasasti ini berangka tahun 1455 Masehinya. Kalau sakanya sih 1377 Saka. Tahun sakanya. Iya, Saka. Pak. Pak. Prasasti tersebut berorientasi hadap utara selatan. Ada 12 baris yang sudah aus ya. Kemudian di sebelahnya ada 14 baris yang juga sudah aus, sehingga tidak bisa terbaca. Cuman angka tahunnya saja yang bisa terbaca. Oh, ini dia tempatnya.
Ini guys tempatnya. Ini prasastinya mas yang ditutup ini. Betul sekali. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit mas. Ya. Benar. Kebetulan jadi sampul ya. Sampul muka dari buku ini. Nah, ini bagian belakang. Ini bagian belakangnya ya? Iya, bagian belakang. Oke, kita ke depan. Mas, ini berbentuk kurawal ya di bagian atasnya. Kebanyakan kalau orang awam itu bentuk seperti ini dikatakan nisan berciri Islam, tetapi itu tidak benar. Bahwa memang bentuk kurawal seperti ini di Hindu klasik ini memang sudah lazim, sudah ada. Zaman Siwa Buddha ya mungkin dulu zaman Majapahit. Iya. Masyarakat setempat di sini menyebutnya dengan sebutan Astatoku. Jadi ini sebagai sebuah tugu ya. Padahal fungsinya adalah tapal batas desa. Tapal batas desa. Iya. Bukan nisan. Bukan nisan. Ini batu andesit berwarna kehitaman. Tingginya 65 cm. 65 cm. Batu andesit. 1377. Ini tahun 1300 ya. Ini 1377. Ini ada 12 baris ke bawah. Sudah aus. Yang dibaliknya itu ada 14 baris yang juga sudah aus. Ya. Ya, jadi seperti ini guys bentuknya. Kalau teman-teman mau tahu, ini merupakan tugu batas desa ya mas ya. Ya. Jadi bukan batu nisan. Bukan. Zaman dulu adalah tugu batas desa. Ya. Jadi perlu diingat bahwa ini adalah situs Melek, jadi blok Widoro Pasar, salah satu blok dari situs Melek. Iya. Nah, bener kan di daerah pasar. Nah, ini kayak bener. Ini kayak bener. Tapi kan cerita kan kabarnya Nih kejadian aneh. Bang kini kah lopot nan. Ya kakak sangat miring. tengah benang. Makanya tempatnya ini miring. Padahal waktu itu sudah diukur secara tepat, Pak ya. Itu sudah ada pelaksana yang dari situ Bondo. Saya juga tukangnya sama Pak Eko. Ya, ini. Sayang. Kemudian almarhum bapak saya Mas Sukir. Masih saksi hidup semua. Yang satu cuma meninggal bapak almarhum. Ini benang ke sana, ini benang ke sana ditarik setengahnya. Iya, betul. Iya. Biar ngepas. Ah. Keramik itu motongnya tidak miring. Oh, jadi awalnya itu sudah diukur guys. Jadi ini Ya. sudah diukur secara tepat pada saat itu supaya nggak miring Pak ya waktu itu ya. Dan ternyata keesokan harinya ketika mau dipasang keramik ini sudah selesai semua pilar, ini belum ada pagar. Ini kan baru tahun anggaran 2019 ini. iya, Kok begini katanya? kok langsung jadi miring gini. Iya. Ini kan miring pun berarti, Pak. Bang kini pun marani kata sini pun. Nih guys, tempatnya itu miring. Padahal ini sudah diukur sama Bapak ini. Mungkin muntaan Sama Pak Ahmadi. Sama Pak Ahmadi udah diukur secara tepat. Yang punya Anehnya besoknya berubah jadi miring begini. Pemasangannya tidak miring, pemasangnya miring tapi dia Ngukurnya itu udah pas sebenarnya. ukurnya itu yang sudah pas Sudah. padahal merasa pas gitu. mengikuti batu padahal. Ukurnya merasa pas. Hmm. Mungkin masangnya ya tidak sadar aja dia masang gitu.
Setelah selesai baru sadar. Harus ada. Kok miring? Ada ini sudah dibenang semua ini sebelum dipasang. Saya kan mengikuti Ini kan. kan tengah-tengah nih kamu. Oke, noro asnika. Ketika kita rek astengana yang diminta bangunan kan ini kadang ada gambarnya. Berarti asal nih kapan butuh mokor. Oke. Nih kapan yang bisa. Oke. Kita kasang sini. Oke. Noro nih kan. Oke. Kan kan? Oke. Terus ini kan kasang gini kan. Oke. Bukan ini agak waktu nak kasak betul gini kan? Bobot. Mika pun waktunya pertama pun. Ini adalah keanehan dulu cerita bapak waktu masih masang Setengah dari nikah. apa ya, bangunan cungkup. Oke, selamat malam guys. Jadi sekarang kita udah berada di tempat namanya Rumah Sejarah Balumbung. Tadi kita udah keliling, kita udah ini ya, jejak tentang sejarah Balumbung. Tadi juga sudah dijelasin sama Mas Irwan mengenai sejarah Balumbung seperti apa, dan ini adalah bukti dari peninggalannya. Jadi kalau dulu kita nggak pernah kenal tahu ya tentang apa namanya, tentang sejarah Balumbung seperti apa, dan ini juga pertama kali kita kenal ya nama Balumbung itu. Kalau kita taunya apa belum tapi sekarang kita bisa tahu bahwa ternyata Kadipaten Balumbung di dalam Majapahit itu ada, dan ini adalah bukti-bukti sejarahnya. Jadi serpihan-serpihan sejarah dari Balumbung itu. Jadi ibaratnya kita ini adalah mengumpulkan ranting-ranting patah dari pohon yang sudah tumbang. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mas Iweng, dan juga ada Mas Agung dan juga Mas Irwan. Nah, ini kita di sini, beliau-beliau ini adalah salah satu pelaku untuk pengumpulan dan penyelamatan cagar budaya. Kalau di sini apa namanya Mas? PCIB? Di sini RSB-nya. RSB-nya di sini ya. RSB, Rumah Sejarah Balumbung. Nah, kita juga pengen ngobrol sama Mas Iweng nih. Mas Iweng ini yang kebetulan yang punya rumah ini ya, yang punya tempat ini ya. Dan kebetulan Mas Iweng ini juga paling getol untuk ngumpulin serpihan-serpihan itu tadi ya. Jadi serpihan-serpihan peninggalan dari Kadipaten Balumbung ya, seperti itu. Nah, saya juga pengen tanya nih sama Mas Iweng, bagaimana ceritanya sampai awalnya kenapa sih punya keinginan untuk mengumpulkan ini semua, dan kemudian juga suka dukanya seperti apa, serta bagaimana prosesnya untuk sampai pengumpulan ini. Silakan Mas Iweng. Kalau awal terjadinya mengumpulkan artefak yang ada di luar, sebenarnya rasa keingintahuan dari sejarah nenek moyang yang ada di daerah saya sendiri. Berawal dari tutur yang berkembang di buku-buku, juga di kitab-kitab, bahwa di daerah Situbondo wilayah timur ini ada suatu peradaban yang sangat besar. Ya, apa yang diceritakan oleh masyarakat, entah itu hanya tutur, entah itu hanya cerita. Nah, di situ saya pribadi awalnya ingin punya ketahuan sendiri bahwa apa yang dibicarakan tutur tentang warga benar tidaknya. Akhirnya setelah kami membentuk tim, dan Mas Agung dan teman-teman semua ini di Asem Bagus, akhirnya turun ke lokasi di lapangan di mana tutur yang berkembang bahwa di situ ada penemuan barang, ada temuan ini, temuan itu. Akhirnya membuktikan bahwa di tempat, di lokasi itu benar-benar nyata ada ditemukan, bahwa pecahan keramik mulai dari Yuan sampai Ming itu ada, bahwa tarakota sampai dari kendi susu pun ada. Tarakota yang terkenal dulu itu ya? Sudah. Sampai ke prasasti pun ada. Kita punya. Akhirnya berkembang, semakin lama keingintahuan semakin lama,
semakin dalam, akhirnya penasaran itu kami juga akhirnya bersama teman-teman mendalami apa sih sebenarnya ini, siapa ini yang punya. Nah, akhirnya kita juga mencari referensi dan sumber-sumber yang sudah dianggap 98% valid. Akhirnya menemukan sebuah peta, akhirnya juga menemukan sebuah tulisan-tulisan di luar juga bahwa di daerah kami ada sebuah peradaban besar. Nah, tentunya tidak luput kalau suka dukanya itu ada. Kita berbicara suka duka, kita harus berhadapan dengan masyarakat, kita juga berhadapan dengan penguasa dan pengusaha. Di situ ada tambang. Akhirnya kami juga tetap bagaimana pelestarian cagar budaya ini tetap terjaga. Kami melakukan langkah-langkah mediasi dengan warga, pemberitahuan juga pada tambang. Akhirnya juga hasilnya alhamdulillah kita menemukan banyak bukti sejarah yang ada di Kabupaten Situbondo ini, khususnya di wilayah timur. Mengenai tempat yang awalnya hanya segaris saja yang tidak banyak diceritakan dan juga tidak banyak paham tentang Balumbung. Di mana Balumbung sebenarnya? Karena di buku 28 itu hanya singkat saja. Balumbung, Kang Ruhun itu singkat, tapi perasa penasaran itu yang kami cari akhirnya, bahwa Balumbung itu berada di Kabupaten Situbondo, wilayah Kecamatan Banyu Putih. Nah, di situ sudah jelas ditemukan struktur bangunan kuno, tarakota, banyak sekali. Kita tidak bisa menjelaskan. Ya, yang ada ini hanya di sini saja yang tersisa. Tapi kalau di lokasi banyak. Dan tentunya masih banyak juga yang tersimpan di dalam itu ya. Warga juga masih banyak menyimpan juga, masih banyak juga warga-warga. Nah, kesulitannya itu apa, Mas? Kesulitan paling utama ketika melakukan penelusuran untuk mencari artefak-artefak ini nih? Kesulitan yang paling utama ini kan begini, karena artefak ini ada di bawah kedalaman 2,5 meter 3 meter. Jadi tidak mungkin kita melakukan secara manual tiap hari. Jadi tentunya harus ada sinergi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, betul. Dan dinas terkait. Akhirnya dinas juga ikut turun membantu ya. Betul. Untuk pemasangan plang situ sudah dilakukan dengan dinas Mendikbud. Nah, referensi apa yang digunakan, Mas? Kayak mungkin ada kitab-kitab, mungkin bisa disebutkan nama-namanya, salah satunya referensi yang dipakai untuk sebagai dasar mencari dari si artefak ini. Tentunya yang pertama dari kitab Negara Kertagama yang di buku 28. Juga ada sumber-sumber referensi yang dari luar. Bisa dikasih spesifik. Tulisan buku ketika Portugis waktu di Panarukan. Portugis ya, betul. Juga ada Estim Oriental. Di situ tidak menyebutkan Balumbung, tapi menyebutkan sebuah tempat bahwa prasada itu ada di Kecamatan Banyu Putih. Jadi di situ yang membuat kami dan kawan-kawan ini semakin antusias untuk mencari jejak di mana Balumbung. Begitu, Mas. Dan menurut cerita juga Balumbung merupakan salah satu kepercayaan ya dari Hayam Wuruk pada saat itu ya. Jadi mendapatkan anugerah apa istilahnya kepercayaan untuk lebih percayalah ibaratnya sama dalam hal segi peperangan atau apapun. Ya, dispesialkan oleh Raja Hayam Wuruk pada saat itu ya. Nah, untuk teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa peninggalan. Nanti kita akan coba melihat dan mendokumentasikan beberapa peninggalan. Jadi mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh Mas Iwang ini apa. Nah, oke guys, ini adalah peninggalan, salah satu peninggalan dari beberapa peninggalan ya dari
dari Balumbung, Kadipaten Balumbung, dan nanti akan dijelaskan sedikit oleh Mas Iweng. Silakan Mas. Ya. Sambil ditunjukkan. Kalau ini batu bata kuno yang berukir, ada relief juga. Ini ditemukan satu-satunya di Kabupaten Situbondo, persisnya di Desa Banyakan. Ini Banyakan masuk Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar. Kalau yang ini batu bata ini ditemukan di Melek, di situs Melek, yang di situ juga sudah ditemukan beberapa sebuah tembok, runtuhan tembok juga susunan batu bata. Kalau ini sepertinya bakalan ya. Ini bakalan entah itu prasasti apa, kita juga belum tahu. Nah, yang lebih menarik juga ini temuan ini disebut umpa berukir, iya, disebut lingga yonik kecil, saya juga belum paham ya ini ya apa ya, karena ini ada ukirannya. Ya, di sini juga ada seperti orang ini bersemedi dari pinggir ini. Ini juga ada apa ini, kayak apa ini ya, kayak tapak itu. Kalau ini kayaknya sapi apa gimana ini? Ya, ini banteng balur. Ini nah ini juga banyak banget nih guys. Iya ya, ini ditemukan di Melek juga. Ini pakai linggayoni juga ya? Ini pipisan. Pipisan itu apa? Ini pipisan alat tumbuk di zaman itu. Pipisan. Oh, ini yang masih utuh ya? Iya, yang masih utuh pipisan. Pipisan ini. Nah, kalau itu temuannya benda-benda tajam ya, sepertinya tombak itu. Tombak juga koin kuno dari Cina itu. Ada apa itu namanya, sepatu kuda juga ada. Kalau ini yang gede ini Mas. Nah, ini gede nih guys. Ya, itu ini disebut tapal batas, iya, disebut prasasti angka, ya. Ini ditemukan di daerah Agel, air manis lah, Agel ini. Terus kemudian ini juga menarik ini ya. Ya. Ini juga Ya. ini, Mas. Ya. Ini juga trisula ini? Kalau trisula ini benda baru ya, sekitar abad-abad 18 lah, 19. Celuritnya juga? Iya. Kalau ini? Kalau ini bulu merak. Nah, ini mungkin Mas. Ini? Kalau ini kayak candi ya? Ini sebenarnya ini replika. Tapi karena warga belum paham juga bilangnya ini barang temuan, tapi secara arkeologis ini barang replika. Karena banyak barang yang dijual belikan sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini pecahan ya. Pecahan-pecahan keramik ini. Pecahan keramik. Dinasti apa ini Mas? Ini mulai dari dinasti Yuan sampai Ming, Qing ada ini lengkap. Tapi memang udah hancur ya? Ya. Nah ini guys, hancur. Karena ini kan ditemukannya ada di kedalaman 2,5 meter 3 meter.
Kalau ini kan keramiknya juga warnanya cukup menarik, coklat ya? Ya, coklat. Ini kan ada dua versi kalau yang ini. Karena ini kan yang dari Thailand juga ada. Bukan hanya dari penyebaran keramik, juga hanya dari Cina waktu itu. Dari Thailand juga ada. Kalau ini terakotanya ada Terakota itu maksudnya mungkin tembikar gerabah. Bahannya dari tanah merah, tanah liat. Ada kendi susu. Ini ya, kendi susu itu sebenarnya udah pecah, cuma udah disambung. Ini juga pecahannya kendi susu semua. Ini ada kapur ya? Ya, kapur itu. Kapur. Usianya berapa ya, Mas? Ratusan tahun ya. Kalau awalnya ini ada pinggirnya nemplek itu, akhirnya ya karena usia ya. Iya, usia. Juga. Ini banyak sekali ya. Kemudian nih teman-teman kalau tahu bisa pengen tahu juga bisa datang ke sini. Kalau pengen lihat, tapi tidak diperjualbelikan ini. Bervariasi. Mana? Nah ini juga masih ada nih. ini masih utuh. Ini apa ini, Mas? Ini lebih kepada kayak model-model tempayan. Tempayan ya, sama. Ini masih utuh juga, masih ada tanahnya juga, masih asli. Karena faktor banjir bandang. Ini masih juga ada tanahnya juga, ini sama pasir. Iya. Oh ya, ini ada wajahnya. Perempuan. Kalau nyimpen barang-barang gini nih, ada pengalaman mistis nggak, Mas? Kalau pengalaman mistis ada. Ada. Pernah gimana, Mas? Barangkali bisa diceritakan. Kalau saya pribadi, ketika saya menemukan barang, dari antusiasnya, dari suka banget menemukan barang, kadang-kadang lupa harus permisi bagaimana. Kadang-kadang saya sakit. Sering terjadi itu. Ketika menemukan lumpang, ketika menemukan prasasti, ketika menemukan ini umpak, Iya. sakit kadang 3 hari, kadang 2 hari. Iya. Tentu setiap penemuan barang tentunya kan ada yang punya. Jadi kita harus permisi lah, begitu. Kalau ini, Mas, penampakan gitu pernah ketemu nggak di rumah ini? Kalau di rumah ini, kalau secara langsung tidak, tapi kalau suara, ya sering. Dari semua benda ini yang Mas simpan di sini, kira-kira yang menurut Mas paling mistis, unsur mistisnya ada itu yang mana, Mas? Oh, paling mistis ya? Iya. Ya, kalau paling mistis itu ada di sebelah barat. Yang mana, Mas? Di sebelah barat. Sebelah barat belum kok. Sebelah barat, di bawah. Di bawah ini ya? Ya, di bawah. Nah, itu dia. Nah, di bawah sendiri. Nah, itu bakalan arca Ganesha. Oh, ini adalah arca Ganesha nih, guys. Masih proses sih. Nah, itu pernah ada cerita gimana, Mas? Kalau secara tidak langsung, tapi kan memang saya kan jadi harus kearifan lokal yang lama tetap dipakai. Jadi seperti harum-haruman, membakar kemenyan, Joshua saya pakai. Karena lupa kadang ya gimana ya? Ya kadang batu itu bunyi, kadang batu bunyi, kadang seperti ada suara gamelan, itu batu bata dimain-mainin gitu. Oh gitu. Jadi memang menyimpan benda-benda bersejarah juga pasti ada pengalaman spiritualnya juga ya. Betul. Ya, oke. Tanya bukti-bukti lengkapnya, dan saya harap untuk teman-teman di Asam Bagus, teman-teman yang ada di Situbondo itu benar-benar mampu untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di sini, melestarikan cagar-cagar budaya yang ada di sini. Tujuannya apa?
kita harus tahu, selain kita juga menikmati dari dari keindahan dari cagar budaya di sini, kita harus tahu nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam setiap kebudayaan, setiap cagar budaya, sehingga nilai-nilai luhur tersebut bisa kita terapkan untuk kehidupan kita dan kemajuan untuk wilayah Situbondo dan terutamanya di Assembagus ya. Jadi tetap pakai jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena kita perlu mempelajari nilai-nilai luhur yang ada di dalam sebuah sejarah. Sekian dulu dari Mas Blangkon, dan tunggu video-video berikutnya. Jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat, silakan share, like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu dan salam Rahayu, salam Balumbung.